Halo, kelas Sabtu. Apa kabar semuanya nih? Terlihat semua sangat seger dan penuh dengan semangat Segar. di hari ini ya. Karena mungkin sebentar lagi adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi semua semangat. Yes. Ya, kita Merdeka. kita menyambut kemerdekaan Indonesia. Kita Yang produk-produk Indonesia. Oke. Kita tahu keberapa kita? Ayo. Keberapa? Ayo, berapa ayo? 76. 76 betul. Seperti rokok ya? Seperti rokok. 76. Oh. 76. Oh, ya Allah, ya? itu tahun berapa banget iklan itu ya? Iya. Gile. 76 gitu ya. Iya. Bisa dipakai untuk sebuah pilihan. Bisa dipakai tuh untuk sekolah ini apa namanya? Jadi di-align-kan ya promonya ya. Bagus juga nanti ada promosi mensponsori Hari Kemerdekaan. Boleh. Nah. 76 itu ya. Iya. Ya mungkin lah ya kalau misalnya ini. Mungkin kalau misalnya pengen. Nah, kita senang ya tentunya kenapa kita bikin kita udah diskusi panjang lebar mengenai persiapan topik pada episode kali ini seperti biasa ya. Dan ini merupakan diskusinya dari pagi sampai malam ya. Nah, gitu. Jadi ini apa namanya? Berkelanjutan ya dari pagi sampai malam. Dan kita pengen ngobrol mengenai sesuatu yang dekat sekali dengan kita pastinya, yaitu mengenai Indonesia. Ya, tadi kita udah ngobrol mengenai kemerdekaan, 76, ya, dan kita pengen bahas mengenai negara kita, Indonesia. Nah, di dalam salah satu menurut gue yang paling keren ya di bangsa kita sebagai Indonesia, salah satunya adalah bahasanya sih sebenarnya. Bahwa kita punya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di antara banyak negara yang modelnya kayak kita, ya, yang bahasanya sebenarnya beda dari Aceh sampai Papua, kita tuh punya sebuah bahasa satu yang unite itu semua. Gitu. Nah, itu menurut gue tuh keren banget. Keren. Nggak apa namanya? Gue nggak tahu apakah ada yang lain gitu ya. Kalau misalnya, gue nggak tahu apakah even India pun, mereka daratan semua ya. Yeah. Mereka punya sebuah bahasa yang dipakai semua orang, sama gitu ya. Gitu. Even di negara-negara kayak negara di Swiss gitu ya, ada yang bagian ngobrol Itali, ngobrol Prancis, ada yang ngobrol bahasa Jerman gitu. Gitu kan. Betul. Padahal negaranya cuman kita tuh bisa punya satu bahasa yang mempersatukan kita. Nah, itu menurut gue salah satu hal yang perlu kita celebrate sebagai bangsa Indonesia. Keren. Gitu. Nah, kenapa, Wan? Ada yang mau kasih ini? Oh iya, enggak. Di Indonesia itu kan punya ratusan bahasa. Berapa angkanya 700-an sampai. Terus gue lupa pernah dengar di mana. Tapi katanya di negara sebelah yang Melayu juga, satu-satunya yang mereka bukan kagumi dan envy sebetulnya katanya. Bahkan orang yang etnis berbeda-beda, betul. Itu bahasanya sama, pakai bahasa yang sama, bukan pakai bahasa etnisnya, betul. Bukan pakai bahasa Inggris gitu ya, tapi pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi itu jadi sesuatu hal yang menurut mereka kayak mengagumkan, kenapa orang yang punya etnis yang berbeda gitu ya, tapi mau menggunakan satu bahasa yang sama buat berkomunikasi satu sama lain, bahkan walaupun itu bukan bahasa utamanya mereka atau bukan mother tongue-nya lah kayak gitu. Betul. Ini cukup keren sih ya. Ini benar-benar sesuatu yang perlu kita sangat banggakan ya. Ini banyak karena kita jadi bisa kemanapun di Indonesia ya ngobrol dan ya kita punya bahasa satu ya yang resmi bisa kita pakai semua. Nah, itu sesuatu yang keren banget. Nah. Kenapa, Wan? Enggak. Batuk. Oh, batuk. Oke. Nah, cuman udah divaksin kok. Wan, coba pakai masker dong, biar kita tuh di sini aman. Ya.
Nah, cuman kita tuh kita belajar bahasa Indonesia dari kita SD. Mungkin ini salah satu pendidikan di Indonesia juga ya, yang at least generasi kita alami. Ya, kita dari kecil belajar pelajaran bahasa Indonesia apa segala macam gitu. Nah, cuman sekarang sebenarnya seberapa mengenal kita sih sebenarnya sama bahasa Indonesia ini gitu. Benar. Sebagai bangsa Indonesia ya, kita kan mungkin ngobrol apa segala macam Indonesia, tapi sebenarnya emang kita setahu apa sih? Nah, ini yang menarik nih. Raki udah mempersiapkan, udah meriset selama hampir seminggu ya. Untuk seminggu lebih lah. Seminggu lebih. Apa nih ya, dan untuk membahas mengenai seberapa mengenal kita mengenai bahasa Indonesia. Silakan Ki, gimana nih Ki? Nah, ini menarik banget nih. Walaupun sebenarnya ya, kalau menurut gua sih yang paling utama adalah bahasa sebagai alat komunikasi ya. Itu sudah terjadi ya, sudah kita lakukan sekarang. Walaupun gua rasa setelah kita 76 tahun merdeka, kayaknya juga kita harus improve lah ya. Pemahaman bahasa kita, kalau menurut gua yang sekarang kita banyak pakai untuk komunikasi, which is kalau komunikasi kan salah-salah nggak apa-apa, yang penting bisa dipahamin gitu kan. Betul. Tapi gua rasa dari waktu ke waktu kita harusnya juga bisa berbahasa dengan lebih baik dan lebih benar gitu. Nah, ternyata kayaknya ya kalau pengalaman dari yang gua selama ini hidup gitu, kayaknya masih banyak banget hal yang ternyata kita kurang kuasai soal bahasa Indonesia binuan, gitu. Kayak contoh ya. Kenapa lu? Nah, nggak tahu kenapa ya. Mungkin itu nanti kita bisa bicara bersama kenapanya ya. Saya nggak tahu juga. Cuman kayak contoh gini. Kita tahu nggak sih kalau ada satu panduan atau pedoman yang bicara mengenai masalah bagaimana menulis atau ejaan yang benar di bahasa Indonesia. Tahu nggak kita? Apa namanya, Wan? EYD, ejaan yang disempurnakan. Tapi itu kan tahun 70-an kan? Iya. Betul ya? Panduannya itu. Nah, betul. Sekarang udah nggak dipakai lagi, Wan. Tahu nggak lu? Serius lu? Ada lagi, ada yang baru. Serius lu? Udah nggak dipakai lagi EYD itu. Dulu zaman kita sekolah kecil dulu, kita kenal yang namanya EYD. Sekarang udah nggak ada lagi itu EYD. Digantikan sejak tahun 2015 dengan yang namanya PUEBI. Susah sekali. Pedoman umum. Bentar, gue contek dulu. Ejaan bahasa Indonesia. Wah, gila. PUEBI. Pedoman umum. Nah, apa itu? Iwan, bahaya. PUEBI apa? Dia di ujungnya ditambahin lagi. Yang sama Tom Cruise ya, Top Gun. Oke, nanti. Sekarang PUEBI. Namanya PUEBI. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oh, oke. Jadi sekarang udah nggak pakai lagi tuh yang namanya EYD. Gitu, yang dulu kita kenal, kan dulu kita sampai sekarang mungkin ya kalau bercandaan, ya lu ikut EYD dong gitu. Udah nggak EYD banget lagi. Sih gitu. Nah itu udah nggak relevan lagi, hati-hati kalau ngomong sama anak sekarang nih mungkin. Misalkan kita marah ke anak kecil gitu, kamu ngomong yang benar dong sesuai EYD. Nah itu salah kita, udah nggak ada Pak EYD, Bapak salah gitu, ntar digituin. PUEBI namanya sekarang, udah bukan EYD. Nah itu fakta penting ya, yang menunjukkan bahwa kita tidak tahu bahwa EYD itu sudah digantikan sejak 2015. Sebegitunya kita tuh ya, nggak tahu ya. Ini kita masih di kepala kita. Nggak bisa tersosialisasikan. Nah, yang kurang membaca. Nah, ya itulah ada beberapa faktor ya kan. Bisa jadi sosialisasinya kurang, bisa jadi kitanya juga nggak peduli gitu. Nah itu yang jadi masalah menurut gue. Nah lepas dari itu ya sebenarnya ya kan, gue beberapa waktu terakhir ini tergelitik karena gue ikut sebenarnya gini, gue geli. Nah, jadi gue itu ngikutin satu Instagram yang namanya Badan Bahasa Kemendikbud. Nanti teman-teman juga bisa follow deh itu. Seru lah itu, suka ngebahas-bahas yang kadang-kadang kalau gue lihat, jadi yang bener ini gitu. Gue nggak tahu kalau ternyata sama ini yang gue tulis atau yang gue omongin tulisannya bukan dia yang ada di kepala gue. Ternyata salah gitu. Nah, hari ini kita coba ya. Mari kita coba
Menarik nih. Jangan-jangan ada yang kita kurang salah juga gitu di kepala kita, gitu kan ya. Nah, kita tebak-tebakan aja biar sekalian santai. Asik. Nah, Jadi tebak-tebakannya mengenai bahasa Indonesia yang benar. Ejaan. Ejaan yang baik. Puebi ya. Puebi bukan EYD, jangan lupa gitu. Walaupun sumbernya nanti dari macam-macam nih, cuman kita coba lihat beberapa gitu ya. Boleh, menarik. Mungkin kalau kita pun tahu, mungkin yang nonton juga belum tentu tahu gitu kan. Iya. Nah, kita mulai satu dulu ya. Oke, mari kita mulai. Oke. Nah, gue kasih tebakannya dulu, nanti teman-teman tebak. Subjek atau subjek? Subjek yang benar. Apa subjek? Ya, subjek atau subjek? Subjek. Subjek Jakarta. Subjek, betul sekali. Yang benar adalah subjek. Gue perlu show screen nggak ya? Boleh. Justru show screen-nya biar kita semakin mengerti. Coba ya. Subjek. Kita show screen. Cuman banyak memang orang dulu yang ngomongnya subjek juga. Iya. Subjek. Jadi yang benar itu adalah subjek bukan subjek. Gitu ya. Yang teman-teman mungkin yang karena serapan dari luar atau ada coba dilihat penjelasannya mungkin yang di sebelah kanan ini ada penjelasan mengenai itunya. Tapi memang dia bentar ya, coba kita lihat ya. Nih. KBBI dari kata tidak baku. Subjek. Ya. Jadi yang tidak baku itu subjek. Jadi ini bicara kata baku ya. Jadi subjek salah nggak sih? Nggak juga. Tapi itu tidak baku. Ada ininya ya, bedanya ya. Tidak salah. Ya. Tidak salah tapi tidak baku. Tidak baku. Padahal kalau kita dalam rangka kita berkorespondensi kan harusnya kita menggunakan yang baku ya. Apalagi laporan formil misalkan atau menulis di media misalkan gitu. Nah, ternyata yang benar adalah subjek. Nah, ini banyak nih kita masih suka lihat ya tulisan-tulisan masih subjek gitu. Oke ya, coba ya. Soalnya kita lihat lagi subjek, ngobjek gitu kan. Ngobjek. Orang itu suka ngobjek. Kenapa sih ngobjek? Nah, ojek apa oyek? Nah. Pancen oyek gitu. Oke, asik. Oke, coba satu lagi. Subjek. Nah, jahil atau jahil? Jahil, pakai H. Jahil apa jahil? Kalau menurut gue ya, jahil. Pakai bahasa. Gue pakai H. Gue nggak pakai H. Kenapa? Karena gue jahil itu seperti dari kata jahiliyah. Ayo serapannya dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab ya. Kalau gue dari Abu Jahal. Perilakunya yang kurang terpuji. Perilakunya jahiliyah. Nah, jadi jahil apa jahil? Ebin yakin? Gue jahil karena gue yakin karena udah di Indonesiakan. Ini jangan di kepala lu rasanya benernya jahil, tapi biasanya salah. Jadi lu jahil aja gitu. Jadi lu cari yang negatifnya, enggak ya? Enggak. Gue karena ini aja. Ini karena serapan ya. Serapan. Kayak tadi kan subjek sebenarnya ujungnya CT kan, subjek bahasa Inggris. Cuman kalau jadi bahasa Indonesia jadi K belakangnya kan subjek. Jadi kalau serapan dari bahasa Arab kan jahil. Bener nggak apa-apa. Karena mungkin beda the meaning-nya ya. Kalau misalnya itu kan perilaku jahil, kalau di Indonesia jahil itu kan lebih ke ngeselin aja. Kalau jahil bahasanya itu kayak kalau nggak salah ya, jahiliyah itu sebuah peradaban yang amoral gitu. Nah, kalau jahil di Indonesia kan amoral dikit. Mari coba kita lihat. Gimana? Ada siapa yang menjelaskan nih bahasa Arabnya dia artinya nih? Jahil itu dari dua kata, jahat, ngeselin. Jahil. Pikir serius. Bagus. Coba ya kita lihat ya jawabannya. Kita lihat. Jeng. Wah, bener. Jadi dia itu ternyata jahil, artinya dengki, suka mengganggu atau nakal. Ini kalau kita lihat bahasa yang terucap dengan bahasa yang ditulis di kalangan generasi muda menjadi dua hal yang berbeda katanya gitu. Kita bisa lihat bagaimana penggunaan ini ditulis. Jadi jahil yang menurut baku itu artinya apa?
nakal gitu ya. Anaknya jahil itu benar berarti. Ya, Kalau kita betul. Jahil itu benar. Bukan jahil, tapi gitu. Jahil itu salah. Gila. Good, Dengan jadi jahil ya, teman-teman kelompok capir. Jahil. Jahil. Jangan jahil, biar nggak masuk jahil. Oke. Kemudian ya, berikutnya ya, legalisir atau legalisasi. Menarik nih. Menarik. Legalisasi. Terus gue juga legalisasi. Ini legalisir itu kayaknya bahasa Belanda. Iya. Ya. Oh gitu. Legalisir, afkir. Coba teman-teman parkir. Legalisir atau legalisasi? Pencapir. Nah. Terus kalau coba ya kita lihat dulu ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Mungkin benar nih, nggak legalisasi. Nggak ragu-ragu nih, legalisir apa legalisasi? Aneh banget sih. Lu mau ijazah dilegalisasi? Legalisasi. Sebenarnya mungkin itu yang salah itu. Mungkin yang salah adalah cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya. Jadi gue pernah ini nyambung sedikit ketika gue SMP ya. Gue tuh sampai ada guru fisika gue menjelaskan selama hampir 1,5 jam mengenai isolator dan isolasi. Gitu. Oh ya? Sebenarnya lu itu kan beli barang itu barang untuk mengisolator. To isolate. Isolator. Oh. Gitu. Bukan hasilnya adalah isolasi. Jadi terisolasi. Jadi lu salah beli isolasi. Beli dong isolasi, bukan lu beli isolator. Untuk melakukan isolasi. Gitu. Luar biasa. Guru fisika gue Pak Kustiwa. Terima kasih. Kayak gitulah. Mungkin menurut gue juga kayak gini legalisasi. Oke, coba kita lihat jawabannya yang benar. Deg-degan nih. Jeng. Legalisasi ganja. Jadi yang benar lingkar ganja ya. Oke. Ya, sahabat literasi yang benar adalah legalisasi. Jadi iya. Kalau kita jangan lupa nih ijazah dilegalisir di kampus, salah ya. Legalisasi. Legalisasi ijazah itu bukan dilegalisir. Iya. Ya. Walaupun orang ngerti sih, cuman ya kalau bisa kita bicara bahasa yang lebih baik, kenapa enggak gitu ya? Dilegalisasi, betul ya? Betul. Nah ini juga misalnya, makanya berarti yang kayak tadi tuh sebuah ada gerakan legalisasi ganja misalnya. Jadi dia benar ya, justru penggunaan kata yang lebih tepat ya, bukan legalisir. Legalisir ganja. Atau misalnya apa lagi legalisasi? Legalisasi apa lagi yang kita pengen dilegalisasi? Ada ya, pokoknya hal-hal yang mungkin tidak ingin dibicarakan. Yang sekarang ilegal ya kita pengen dilegalisasi. Tapi kalau kita pakai legalisir ya, kesannya itu hanya spesifik buat dokumen loh. Oh iya betul. Iya. Yang non dokumen kita pasti bakalan pakai legalisasi. Iya. Jadi kita ini ya punya double standard ya. Iya. Kayak kita punya bahasa Indonesia sendiri di kepala kita lah, betul, ya. Betul. Padahal mah nggak begitu kata bahasa Indonesia. Ijazah lu udah dilegalisir belum gitu ya? Ayo legalisir ganja. Legalisir di mana? Gitu. Emang ada capnya gitu ya? Nggak ada. Emang SBA bisa legalisir gitu ya? Kesannya SBA doang yang bisa legalisir. Nice. Asik nih. Oke. Satu lagi nih ya, lagi kita beberapa lagi lah. Beberapa lagi. Penting juga nih. Nafas atau napas? Ini dari sudut bahasa Sunda atau saya kita bukan kitab bahasa Sunda. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Pakai V, Iwan. Nafas. Ada masalah kesubuhan di sini. Kalau menurut gue pakai P. Napas. Bukan karena gue dari Bandung, tapi kayaknya ini serapan. Ini karena serapan. Serapan dari? Serapan dari bahasa Arab. Nafs. Oh, iya kan nafs kan pakai P. Enggak, jadi kayaknya fitnah itu. Fitnah. Jadi menurut gue ini Anabel gue. Lu tahu Anabel ya? Iya. Analisa gembel. Jadi bahasanya anak sekarang. Anabel. Anjir gue Anabel tuh jelek banget di kepala gue.
Iya, makanya ini istilahnya anak-anak zaman sekarang, analisa gembel gue adalah karena dia serapan dari nafas. Ya, nafas itu mungkin kayaknya bukan bahasa Indonesia nafas gitu. Mungkin Timur Tengah juga atau apa dari nafs. Ya, mungkin nafsu, misalnya nafsu, nifas gitu. Bukan 40 hari dong. Atau apapun ya, tapi itu menurut gue bukan ya. Jadi napas di Indonesia karena sudah di Indonesia kan. Karena lu nggak bisa napas. Setiap hari juga kita ngomongnya gitu kan. Lu sempat nggak ngomong? Lu nggak bisa nafas atau kayak gue aja dari Bandung bernapas gitu ya. Oh iya bernapas. Gimana napasnya? Jadi gue nggak tahu sih. Mungkin penggunaan kesehariannya lebih dekat ke napas juga gitu. Napas. Ya. Iwan sama. Gue dari obat napasin, pakai P. Oke. Bukan napasin. Oh iya. Jadi gue berasumsi yang pakai P. Obat apa itu? Itu sekelas dengan Asma Soho. Oh, hoi, Asma Soho. Ya, Oke. Nah, kalau lu apa Gi? Oh, lu udah tahu jawabannya. Gue nggak bisa. Pasti P. Pasti P. Coba kita lihat ya. Bentar dulu. Dan benar. Nafas itu salah. Jadi mungkin benar juga karena ada faktor budaya juga kalau kita bicara di bahasa Sunda napas gitu ya lebih ya. Nah tapi sebenarnya kalau gua nggak tahu pengaruhnya entah bahasa Belanda atau orang-orang di daerah lain banyak juga ya bicaranya nafas gitu bernafas gitu. Jadi nafas itu sering dipakai. Nah mungkin juga sebenarnya ada pengaruhnya juga kalau tadi kita bicara serapan bahasa Arab kita bicara nafs gitu ya, nafsu gitu dan segala macam tuh itu kan pakai F ya. Iya. Pakai F ya. Gitu. Jadi ada faktor itunya juga jadi orang taunya nafas gitu. Nah, tapi benar tebakan Kang Ebin dan Kang Iwan. Ini menarik. Selamat. Coba kata-katanya nih ya. Tolong selamatkan kakak saya. Pak, pintanya maulah saya ketika kakaknya makin sesak napas, benar. Tapi gue kata-kata berikutnya perasaan kalut menggerayangi pikirannya. Ini kayaknya ini dari apa ini? Ini dari apa nih? Ini kok nggak baik menurut saya untuk ditulis di sebuah Kemdikbud ini. Ini apa? Enggak, ini Eko Marini. Enggak, Bu Eko. Ini Pak Eko, Bu Eko kayaknya ini ya. Bu Eko bukan ini. Hanya saya mencari tagnya aja tadi. Oke. Bernapas, oke. Ya. Kalau di KBBI, kalau misalkan di Kamus Bahasa, gue lupa juga sih. Itu ada penjelasan nggak sih bahwa kata ini serapan dari bahasa apa dan asal katanya apa gitu? Itu ada satu lagi yang namanya gue lupa ya. Itu ada, kalau nggak salah ada satu, entah di KBBI atau di kamus lainnya yang ada penjelasan. Mungkin di KBBI ya. Di KBBI mungkin ada yang apa namanya menjelaskan masalah asal kata dari mana. Gitu kira-kira. Iya. Ya. Gue kepikiran kayak misalkan gini, kita kan banyak serapan dari bahasa Arab, bahasa Belanda, dan Inggris juga ada. Bervariasi bahasa Inggris dan bervariasi dari semua bahasa daerah gitu ya. Maksudnya apakah ada rules kayak misalkan dari F jadi P gitu untuk bahasa Arab gitu? Ada rules-nya tapi maksudnya bukan aturan baku. Jadi gini, pada saat kan ada badan bahasa Kemendikbud itu juga salah satunya kan bicara masalah penambahan bahasa baru ya, kata-kata baru. Nah, asal kata itu dari mana, kemudian biasanya kalau kata dari bahasa apa dijadikan bahasa Indonesia, biasanya perlakuannya gimana, itu jadi dasar juga sebenarnya gitu. Tapi kayaknya ada beberapa faktor yang memang dipertimbangkan lah gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi bisa kayak misalkan, kalau dari bahasa Arab misalkan F pasti diganti jadi P misalkan ya, gitu. Jadi itu kayak ada aturan mainnya biasanya seperti itu. Tapi dilihat juga konteksnya. Apakah benar pada saat diganti P dia tidak misalkan ternyata ada juga istilah lain atau kata lain yang sudah ada dengan kata itu. Nah itu maka nggak bisa. Ada gitu-gitunya lah, ada aturan-aturan mainnya. Jadi makanya memang si badan bahasa ini setahu gue juga dia secara berkala dia akan mendiskusikan kata-kata baru sebelum masuk ke KBBI.
gitu, kata serapan atau kata yang memang baru muncul gitu. Menarik lah ya gitu. Di Indonesia tuh nggak ada kontes kayak spelling bee gitu ya untuk bahasa Indonesia gitu. Karena mungkin terlalu mudah. Nah, mungkin satu hal adalah terlalu mudah, tapi sebenarnya enggak juga. Jadi banyak juga spelling yang kita yang lumayan sulit ya, menurut gue ya, gitu. Cuman memang mungkin bukan budayanya Indonesia ya. Juga, ya. Jadi kayak anak gue sih kemarin ada kayak semacam perlombaan spelling bee bahasa Indonesia, tapi ya buat di kelas yang gitu-gitu doang lah, bukan yang serius kayak Amerika kan kayaknya sampai nasional gitu ya spelling bee. Ini tuh nggak sampai gitu. Tapi menurut gue sih itu bagus juga sih pertanyaan Iwan. Jadi mungkin kita bicara pemahaman bahasa Indonesia harusnya ada pertandingan yang memang benar juga. Orang tuh bangga gitu kalau gue tuh bener bahasa Indonesia gue. Gitu. Nah kayak contoh satu ini. Coba detail atau detail. Detail atau detail. Saya detail aja. Saya detail aja. Detail. Kenapa, Wan? Detail. Disederhanakan. Karena bahasa ini serapan dari bahasa Inggris ya, kemungkinan ya. Detail. Bahasa Inggris dan biasa kita nggak jarang banget ada yang kayak dua huruf vokal gitu, kayak detail kan ada AI tuh. Bahasa Indonesia jarang ada yang kayak. Iya betul. Sih jarang yang kayak gitu sih. Ada dua huruf vokal. Langsung aja ya. Kenapa? Suaranya lebih A, I. Yang jelas-jelas aja biasanya kan gitu bahasa Indonesia. Ini kenapa detail? So bahasa Inggris banget. Enggak, karena selatan ya. I don't think I think apa tuh? Which is. Gitu. Kalau gue sih merasa ini gue nggak tahu ya, karena semakin kesana gue sering mendengar orang ngomong detailnya gitu ya. Gitu ya. Jadi gue merasa, dan ini perasaan gue ini satu ya, jadi mungkin bukan basis dari, bukan sebuah fakta akademis. Pasti sering nonton YouTube ini ya, variasi mobil, detailing. Detailing ya. Cuman menurut gue ini satu serapan yang mungkin diserap mentah-mentah kalau menurut gue. Diserap mentah-mentah. Karena nggak lagi diserap mentah-mentah. Iya. Jadi dia memang dari sananya detail. Jadi kayak kita juga detail gitu. Karena kalau detail ininya aja sih ya, mungkin feels nggak tahu ya gue. Cuman karena banyak ada nggak yang detail mentah-mentah ya? Sorry. Nggak tahu ya juga ya. Dibacanya secara detail kan kalau gitu atau detail. Detail biasanya, bukan detail. Orang tuh kalau ngomong detail. Yang detail dong gitu. Yang detail dong. Nah, kalau menurut gua memang ini makanya gini mulai saintifik nih ya. Karena ketika kita ngomong mengenai detail, itu detail. Jadi kita juga kayak kita ngomongnya, gua nggak jarang orang, lu kurang ngomong nggak detail nih. Lalu gitu. Orang ngomongnya nggak detail. Gue sering dengar. Nggak detail. Ya, tapi kan detail itu bahasa Inggris, bukan detail. Makanya ketika digunakan di Indonesia dia serap mentah-mentah. Gitu. Jadi kalau bahasa Indonesianya, ya. Betul. Kalau kita lihat jawabannya dulu. Kalau bahasa Indonesianya detail itu adalah teliti. Oh enggak ya, bukan. Rinci. Rinci. Oh, rinci. Ya betul. Secara terperinci. Nah, betul Raki. Makanya pada saat gue nulis laporan, gue selalu menghindari kata-kata ini karena gue takut salah. Jadi gue nulisnya rinci. Secara terperinci. Nah, itu betul. Coba jawabannya. Detail. Luar biasa. Amerika. Bukan. USA. Tim GB. Gila ya. Coba deh. Ini kan kalau detail tadi ya kita pakai contoh conversation tadi. Detail itu kan. Nah, ini salah. Detail itu kan ngomong bahasa Indonesia. Nih, kalau pakai bahasa Indonesia bacanya apa? Detail. Kalau apa?
Detail. Oh, bacanya ini. Bacanya. Bacanya Indonesia. Bukan detail. Detail bahasa Inggris. Detail gitu. Detail. Harus detail dong. Jadi harus detail dong. Kayaknya kurang pas sih. Iya, tapi ya itulah bahasa Indonesia. Tapi itu. Cuman ini yang benar, bukan enak atau tidak enak. Iya, ini yang kalau mau enak pakai kata rinci, itu benar kata ranti. Itu udah paling benar. Aman. Sebentar. Yang menentukan bahwa ini baku atau enggak itu siapa sih sebetulnya? Who's playing God here? Semua kata-kata itu kan made up words maksudnya ya. Kenapa? Ya itu tadi gue bilang ada badan bahasanya di Kemendikbud yang memang dia berkongres lah kira-kira menetapkan kata. Itu isinya ada ahli-ahli, ada segala macam. Kita harus gitu. masuk ke sana. Untuk kita kalau kita peduli misalkan nggak mau kita istilah online diganti daring gitu, kenapa nggak online gitu kan? Ya itu online betul. Luring gitu. Kalau di sekolahan ya sekarang ya ngomongnya gitu ya Bapak Ibu ya nanti kita melaksanakan pelajaran secara luring jika gitu. Rasanya gitu. Tapi bisa pikir luring itu kayak apa? Baju lurik ya. Iya baju lurik rasanya itu. Kerasanya ya. Luring. Nah, sangkil dan apa tuh? Mangkus. Lanjut lagi ya. Survei pakai Y atau survei pakai I? Menarik ini. Pakai I. Kalau menurut gue. Survei. Pakai Y. Iwan. Edin. Atau ada yang nulis juga survei. Pakai AI. Ya. Jadi lu yang mana? Serius lu? Ada yang nulis itu survei. Kalau gue, I will survive kalau itu. I will survive. Gloria Gaynor. Kalau gue pakai I. Karena menurut gue survei itu bahasa Belanda. Bukan bahasa Belanda ya, mungkin bahasa Inggris atau apa. Cuman gue merasa semua yang pakai Y itu peninggalan Belanda. Jadi kita Indonesia kan dengan pakai I. Dinasionalisasi. Ini Anabel. Cuman maksud gue banyak nih yang kayak gitu Y. Apa kata-kata yang pakai itu apa ya? Y itu apa sih? Y. Y itu ya. Kenapa Y gitu maksudnya. Y itu apa maksudnya? Greg gitu. Nggak tahu lah, apalagi juga nggak ngerti. Gue soalnya kata nenek gue yang suka dulu waktu gue kecil terus ngomong itu Y itu huruf Y itu harusnya gini ya. Bukan ini, cuma maksudnya dia cuma menceritakan aja. Anyway, si survei ini gue I. Karena gue merasa Y-nya itu Belanda-Belandaan. Gimana apa? Survei pakai Y. Coba kita lihat saudara-saudara, coba teman-teman kelompok capir coba berdoa jangan sampai salah. Survei ternyata. Wah, selalu salah. Tapi Irwan bener salah bahkan. Irwan bener. Survei dan survei. Tuh suka ada yang ngomong survei ya. Survei berarti ada ya. Maksudnya suka pakai gitu, yang suka pakai bener ada ya. Baru gue lihat bener. Teknik riset dengan teman-teman ya. Memberi batas yang jelas atas data. Gila. Gue tadi udah salah 3-4 kali, berarti gue termasuk illiterate kalau dalam hitungan sahabat literasi. Sahabat literasi. Lo ini apa namanya? Western. Wild West. Oke. Sekarang lagi nih, agak cepat dikit ya, coba. Biar banyak kita literasinya nih. Silakan teman-teman capir siap ya, siap bareng-bareng ya. Siap. Himbau atau imbau? Himbau. Mengimbau. Kalau gue menghimbau. Himbau. Pakai langsung. Himbau. Langsung kita lihat saudara-saudara. Mengimbau. Apa ini himbau? Saya imbau. Saya mau protes pada kongres yang tadi itu. Kita adakan kongres tandingan luar biasa. Ya, jadi imbau ya. Kenapa tuh? Coba tolong saya imbau
untuk saudara-saudara lebih belajar lagi dan melihat KBBI. Waduh, oke. Ini salah satu yang saya catat dan nanti. Kenapa ya? Karena mengimbau ya berarti. Pemerintah mengimbau, bukan pemerintah menghimbau, bukan ya? Imbau. Gila. Mengimbau. Gila. Lagi terus langsung aja. Ini jebakan. Jebakan. Hisap atau isap? Pakai isap. Anjir. Bahaya ini. Bahasa serapan Betawi ini. Oke, menurut gua pakai H. Hisap. Ahli hisap, bukan ya? Salah terus pakai I aja, hisap. Iya. Kalau menurut gua H karena gua nggak tahu ya. Ini mungkin hampir mirip sama imbau juga ya. Karena kalau menurut gua menghisap nafas, menghisap udara gitu. At least pembelajaran yang gue dididik. Gue nggak tahu juga gue salah ya, mungkin gue salah ya. Sebenarnya dulu waktu dididiknya hisap juga, cuman kayaknya hisap. Menurut gue pilih hisap. Iwan? Hisap tanpa H. Ini gambling aja ya karena lo udah terlalu banyak salah tadi. Ya udahlah gitu. Siapa tahu bisa memperbaiki nilai gitu ya. Coba kita lihat. Yes. Isa bermakna tarik sampai masuk. Sedot. Kalau kayak gitu ya. Hirup apa irup? Nah, benar. Nggak tahu gue. Nanti kita lihat KBBI ya. Lihat teman-temannya diisap, coba diisap, ayo diisap. Bahaya banget. Tarik sampai masuk. Ini tuh lebih bahaya daripada kita ini ya. Daripada kita tes kepribadian kayaknya kan. Ini bahaya ini. Terlihat kepribadiannya dari pemilihan dan alasannya ya. Dan persepsi yang tumbuh dari masing-masing kata. Gitu. Lagi. Sorry. Karisma itu pakai KH atau tidak? Karisma menurut saya. Pakai KH. Tidak. Pakai K. Sesuai dengan penyanyi dangdut Titin Karisma. Oke. Edwin pakai H. Karisma pakai K karena memang karismanya. Misalnya Rhoma Irama berkarisma. Nah, gitu. Sama motor juga. Honda Karisma, nggak pakai H. Oke, mari. Berkat pengetahuannya Iwan karena lebih dekat dengan supir ojek, sehingga. Kok gini sih? Kenapa ini juga ini mau protes juga nih? Kenapa nih? Memang jadi KH itu apa masih ada nggak yang pakai KH tapi bahasa Indonesia? Iya betul. Kan banyak kan? KH ya. Khusus atau khusus? Nah, nanti kita lihat kakus atau kakus. Ya. Keluar apa keluar? Ya teman-teman ya, karisma. Kodam apa kodam? Hancur. Kodim apa kodim? Iya, gitu. Karisma ya, oke. Aku nggak ingat. Ini lagi nih, ini menarik nih, relevan karena ini bicara apa? Ini yang benar-benar sering banget kita bacakan. Oke. Ya, Jumat itu pakai koma di atas atau tidak? Pakai. Jumat. Pakai. Ebin pakai, Iwan nggak pakai. Oke, kita lihat ya, pakai apa nggak pakai. Jumat berarti hari ke-6 dalam jangka 1 minggu. Nih ini aja udah salah nih. Jumat itu hari ke-5. Tergantung mulainya dari hari apa. Masa orang menghitung dari hari Minggu? Nah ini menurut gua kredibilitas. Jumat bermakna hari ke-6 dalam 1 minggu. Bin. Kalau di bahasa Arab, Minggu itu kan Ahad. Ahad itu pertama, Sat. Nah, iya benar. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar, 6. Nah, inilah. Serapan juga atau enggak nih penghitungannya itu? Indonesia atau dari memang kita mengambil kasanah
Jadi diambilnya setengah-setengah ya. Iya. Harusnya kalau pakai bahasa Arab harusnya pakai apostrofi. Itu betul. Itu yang kekafah. Bagaimana kita menyerap secara kafah. Menarik tapi ini. Makasih Bu Eko. Ya. Terus ini. Oke. Lagi ya. Jumat ya. Jadi bukan. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Ini agak salah. Ini ada beberapa nih, agak ada banyak. Cuman gue mau ngecek beberapa yang ini aja menarik aja ya. Gue mengeceknya 2 aja deh. Ya 2 aja biar. Sopir atau supir. Coba gitu dulu. Oke. Sopir. Sama kayaknya sopir. Oke. Sebentar. Satu lagi ya. Ya, sopir. Sopir. Ya, sopir pakai O ya. Pakai O. Yeah. Sopir pribadi. Oke. Satu lagi ya. Kempis atau kempes? Kempis. Kembang kempis betul. Kembang kempis. Jadi bukan. Sopir memperbaiki ban yang kempis. Oke. Iya. Coba lagi ya, kita cek lagi ya. Azan pakai D atau enggak? Azan atau azan? Z. Zal apa zai? Zal atau Zal atau Jai. Harusnya sih Zal sih. Tapi kalau menurut gua Z karena di jadi udah Z ini ya? kan. Azan. Atau pakai shit, Azan, bukan ya? Z. Azan biasa ya. Z. Aku pakai Z. Satu lagi ya. Ya. Salat atau sholat pakai Salat. SH. Yang lu tanya SH atau O ya. Atau A? S doang atau SH? SH. S aja. Salat. S aja. Menurut Pak pakai SH. Karena dia udah kuliah hukum. Oke. Pakai SH ya. Aktivitas pakai V atau pakai F? F. V. Pakai V. Karena aktif dari kata aktif. Bahasa Indonesianya F. Oke. Tuh, aktivitas. Tuh, kan, salat, kan? azan, tuh. Benar, aktif. Salat. Sebenarnya. Aktivitas pakai V ya? Iya. Saat Edwin beraktivitas di apotik, dia melegalisasi struknya. Kemudian dia struk itu apa? Bahasa Indonesia bukan itu struk itu. Salat kemudian juga. Dia sholat zuhur. Salat juga nggak pakai H. Salat itu pakai ini. Waduh, bener nggak nih? Nggak tahu. Nih. Ya, sisanya teman-teman benar. Ini bener nih. Ini mana ini? Hipwi menurut Hipwi community atau menurut KBBI? Ya. Menurut Hipwi. Legalisasi. Nanti kita cek juga. Bentar ya. Oke. Coba kita lihat ada yang seru lagi apa enggak? Iya. Nih, satu lagi. Ya udah. Ya. Satu lagi. One less ya. Tapi banyak kayak tadi ya. Oke. Analisis atau analisa? Analisa. Analisa. Oke. Antre atau antri? Antri. Bebek aja antri. Hah? Bebek aja antri. Iya, antri. Antri lah di loket. Antri. Bus atau bis? Bus kota. Bis kota. Oke. Diingat-ingat ya jawabannya ya. Bis. Ya. Pikiran atau pikiran? Pikiran. Rakyat. Nah, iya betul. Pikiran. Ya. Oke. Zaman atau zaman? Zaman. Zaman kalau gua. Menurut gua zaman. Oke, J. Zaman. Oke. Sistem atau sistem? Sistem. Oke. Pakai E. Risiko atau resiko? Risiko. Gue pakai E. Oke. Piraku resiko. Oke. Hafal atau hafal? Hafal. Pakai P. P sih kayaknya P sih. P Vespa ya. Kita lihat dan silakan dianalisis ya masing-masing ya. Teman-teman kelompok capir, mari kita lihat. This is the last one. Wah, analisis ya. Antre. Wah, ini nih. Hipwi ini harus kita coba lihat ya. Hipwi. Enggak, tapi beneran. Gue juga pernah ini kok. Analisis bener. Analisa tuh nggak ada di KBBI. Oh serius loh? Analisis yang nggak ada. Antre bus pikiran zaman, zaman. Sistem betul. Risiko hafal. Tuh,
hafal sama nafas kan sama-sama. Mungkin itu tadi Hipwi, yang tadi kan Bu Eko. Ya, tapi ini benar hafal. Ini pakai kongres yang mana nih? Iya, kongres KLB versi KLB tahun 28. Waduh, ya begitu kira-kira. Seru ya. Waduh, bisa keren, banyak keren. salahnya kita. Kita bisa banyak salah, dan kita juga ternyata belum sebegitu mengertinya juga nih ya. Kita masih ada perdebatan dan masih ada ini ya, perbedaan pendapat di antara kita aja bertiga, apalagi nanti kalau ini ya, dan bagaimana nanti orang menginterpretasikan juga nih misalnya tulisan yang kita buat. Ya, betul, betul. Nah, ini yang menarik. Wah, keren. Oke. Kayaknya kuis semi kuis tadi merupakan sebuah eye opener juga ya, membukakan mata buat kita dan menyadarkan kita. Mensadarkan atau menyadarkan? Oke. Menyadarkan kita bahwa bahwa kita perlu lebih lagi tahu nih sebenarnya bagaimana cara kita bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan Webi tadi. Dan Hipwi dan Ibu Eko ya, Bu Eko Marini ya. Terima kasih Bu Eko. Terima kasih Bu Eko, terima kasih Ibu juga yang udah memberikan kita pandangan ya. Berarti kita ya kayak misalnya Iwan bilang tadi, apa kongresnya tadi mungkin kita perlu tahu juga kalau misalnya memang ada ya. Jadi iya, betul. Kayaknya ini ya, untuk meningkatkan literasi kita, mungkin kita ada segmen-segmen kita belajar bahasa gitu ya, kita mengungkap hal-hal yang ini ya. Betul. Kalian educating gitu. Karena kelas 1 memang selalu menarik, dan lihat nih, insightful, di mana teman-teman coba dah subscribe ya, terus udah gitu tonton, kasih tahu teman-teman yang lain biar kita semakin dapat banyak ilmu. Karena Sabtu itu adalah hari ke. Nah, ini juga hari ke-7. Tergantung menurut siapa. Oke, teman-teman, daripada memperdebatkan hari Sabtu hari keberapa, lebih baik teman-teman lihat, share di komen ya. Siapa tahu ada pendapat juga hari ke-6 atau hari ke-5 mazhab yang mana ya, biar kita bisa memberi pendapat juga. Oke? Terima kasih kelompok capir semua. Terima kasih siapa? Zion Komputer, Syahraki Syahrir yang sudah mengocok semua kata-kata. Gila, itu apa ya, kuis apa itu? Gue lupa. Mengocok kata-kata. Taktik bu. Oke, Zion Komputer. Dikocok. Kenapa ya Zion Komputer? Aduh, udahlah. Menarik. Oke. Makasih banyak ya, ini seru banget nih. Ya, eventually memang kalau misalnya udah di research banyak kayak Raki tadi, itu memang akan menimbulkan sebuah topik yang menarik juga nih. Oke? Sampai ketemu teman-teman. Jangan lupa kelompok capir semua, kalau ada komen, ini sangat topik yang sangat menarik dan relate. Selamat hari ulang tahun. Hari kemerdekaan. Dirgahayu. Hari kemerdekaan, ya. Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Oke? Bye-bye. Sampai ketemu merdeka. Jangan lupa pasang bendera. Jangan lupa berarti diakhiri dengan lagu Indonesia Raya. Oh, dengan Indonesia Raya. Boleh. Lagu Indonesia Raya. Oke, bye.